Selain itu, apabila kita sedang mengalami suatu permasalahan, sedangkan hadis hasan yang periwayatnya bagaimana tata caranya, dan apa saja rukun serta syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Alvina Aulia Latifah Wibowo, NIM 4311421035 dari Prodi Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrifah Sabta Ardini dari Prodi Kimia dengan NIM 4311421032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidatur Rizkiyah dengan NIM 4311421033 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Rahmatika TV dengan NIM 4311421034 dari Prodi Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rafadika dengan NIM 4311421036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Alif Rahman dengan NIM 4311421037 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Kofifah dari Prodi Kimia dengan NIM 4311421038. Di sini, saya dan teman-teman saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara mengamalkan sumber nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber nilai Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan yang ketiga, Ijtihad. Nah, masing-masing dari sumber nilai Islam tersebut telah dijadikan pedoman oleh seluruh umat muslim di dunia ini dalam segala aspek kehidupan. Sumber nilai Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Al-Quran memiliki 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Nas. Di dalam Al-Quran terdapat firman-firman Allah yang mengatur segala perintah serta larangan. Perintah tersebut harus dilaksanakan oleh semua umat muslim dan larangan tersebut harus dijauhi oleh semua umat muslim. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Selain itu, apabila kita sedang mengalami suatu permasalahan, maka hendaklah kita cari solusi yang sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran terkandung banyak sekali jawaban dari aspek kehidupan yang senantiasa memberikan kita petunjuk bagi orang yang sedang kesusahan. Lalu, apabila kita dalam keadaan sedih, gelisah, gundah, dan gulana, maka kembali lagi ke Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tulus, ikhlas, dan baik, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat penawar hati untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa. Selain berisi perintah dan larangan dari Allah, Al-Quran juga berisi aturan dalam bermuamalah atau berhubungan dengan manusia sesuai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Caranya seperti menjalin tali silaturahmi, saling tolong-menolong, saling menghargai dan toleransi, serta menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Sumber nilai Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan maupun persetujuan Rasulullah. Al-Hadis digunakan sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran dan untuk menentukan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa jumlah rakaat sholat, bagaimana tata caranya, dan apa saja rukun serta syaratnya. Maka dengan kita mempelajari Al-Hadis, tentunya kita akan tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan tentu sholat yang kita kerjakan nantinya akan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW.
Jenis hadis berdasarkan sifat periwayatnya dibedakan menjadi 3, hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Hadis sahih di mana periwayatnya sudah dibuktikan kebenarannya dan boleh dipercayai. Sedangkan hadis hasan yang periwayatnya tidak mencapai derajat periwayat hadis sahih namun tidak diketahui cacatnya. Yang terakhir adalah hadis dhaif, di mana periwayatnya masih diragukan kebenarannya. Sumber nilai Islam berikutnya yaitu ijtihad. Ijtihad biasanya dilakukan oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama, selagi aturan tersebut tidak menyeleweng pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Dari penjelasan teman-teman saya dapat diambil kesimpulan bahwa cara untuk mengamalkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mencari solusi dari setiap permasalahan di dunia dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga yaitu bermuamalah dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh ulama selagi aturan tersebut tidak menyeleweng dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian beberapa tips tentang bagaimana cara mengamalkan sumber nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok kami. Kurang dan kelebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.